Tetangga yang selalu melempar senyum, bukan untuk aku, tapi untuk, dan senyumnya itu bukan senyum biasa. Sudah 15 tahun Indah dan Bram membina rumah tangga. Rumah itu tak pernah sepi dari tawa, canda, dan suara langkah kecil anak-anak mereka. Tak mewah, tak pula istimewa, tapi hangat, lebih dari cukup. Bram adalah suami yang disukai banyak orang, ringan tangan, tak pelit senyum, sangat menyayangi keluarga. Indah, istrinya, lembut dan penuh perhatian, selalu setia merawat cinta mereka. Setiap pagi, Bram tak segan membantu Indah di dapur menyiapkan sarapan dan bekal sekolah anak-anak. Di balik piring dan gelas, cinta mereka tumbuh dalam diam yang hangat dan saling menguatkan. Yogi, anak sulung yang lembut dan penyayang, selalu menjaga adik-adiknya dengan sabar. Arya, anak kedua yang tenang dan perhatian, tak pernah absen membantu di rumah tanpa harus diminta. Tania, si anak ketiga yang periang dan lucu, tak pernah kehabisan tawa. Rio, si bungsu, polos dan menggemaskan. Keempatnya duduk bersama, menikmati pagi dan sarapan dengan riang penuh kehangatan. Bram memanaskan mobil di depan rumah, sesekali melirik jam. Di dalam, anak-anaknya masih sibuk menyantap sarapan. Hari baru dimulai, dan rutinitas pun berjalan seperti biasa. Bram bersandar di balik kemudi, menyetel musik pelan. Tak lama Ibu Nisa, tetangganya, melintas naik sepeda. Tersenyum hangat tapi tatapannya sayu. Bram membalas dengan anggukan kecil, sopan dan penuh hormat. Bram mengantar ketiga anaknya ke sekolah. Yogi duduk di depan dan diantar lebih dulu karena sekolahnya paling dekat. Yogi turun sambil tersenyum, melambaikan tangan pada adik-adiknya. Arya duduk di bangku depan, memandang keluar jendela sambil menyenandungkan lagu dari radio. Sesekali ia melirik Bram dan tersenyum kecil sebelum akhirnya bersiap turun di sekolahnya. Arya melambaikan tangan pada Bram, lalu berlari ceria menuju teman-temannya yang sudah menunggu di gerbang. Bram tersenyum melihat anaknya begitu semangat memulai hari. Tania turun dengan wajah cemberut. Ia tak mau naik ojek online pulang sekolah nanti. Bram membujuknya sabar, berjanji akan mengajak ke mall weekend nanti. Tania pun mengangguk meski masih cemberut. Di rumah, Indah memanggil Rio yang asyik bermain motor-motoran listrik di halaman. Saat mendengar namanya, Rio menoleh, lalu meringis kecil. Hari ini ia berangkat ke preschool, sekolah pertamanya. Saat dibonceng Indah, Rio tiba-tiba berdiri di jok motor. Indah langsung menepi dan menegur, "Nak, duduk ya, jangan berdiri, bahaya." Rio pun menurut. Meski masih ingin bermain, Rio duduk tenang hingga tiba di parkiran sekolah dekat rumah. Belum motor berhenti sempurna, Rio sudah bersiap loncat. Indah cepat menahan. "Pelan nah, belum berhenti." Rio langsung lari ke halaman. Semangat seperti sudah lama kenal sekolah itu. Padahal ini hari pertamanya. Indah buru-buru parkir motor, lalu menyusul ke kelas untuk menunggui Rio sampai pulang. Usai mengantar ketiga anaknya, Bram tak langsung ke kantor. Ia memutar arah kembali pulang. Teringat ada berkas penting yang tertinggal di meja kerja rumahnya. Mobil pun melaju. Sesampainya di komplek, dalam perjalanan pulang, Bram berpapasan dengan Bu Nisa yang sedang mengendarai motor. Tiba-tiba motor itu oleng. Bu Nisa tampak panik dan sulit mengendalikan lajunya di jalan komplek. Motor Bu Nisa oleng, lalu terjatuh. Kepalanya nyaris membentur jalan komplek. Namun ia cepat menahan tubuhnya dengan tangan. Terengah menahan sakit di pergelangan. Bu Nisa merangkak bangun, tampak tak terluka parah. Ia menoleh ke sekitar, mencari barang-barang yang mungkin terjatuh.
sambil berusaha menemukan motornya yang belum terlihat. Bu Nisa menghampiri motornya, berusaha mengangkatnya dengan tenaga tersisa. Saat itu ia melihat mobil Bram memasuki komplek dan berhenti tak jauh darinya. Bram keluar dari mobil, matanya tertuju pada Bu Nisa yang kesulitan menegakkan motornya. Rasa iba membuatnya segera berlari menghampiri untuk memberikan bantuan. Bu Nisa tertegun melihat Bram berlari mendekat. Ia kembali terduduk lemas di jalan, motornya tergeletak. Suasana kompleks sepi, hanya angin pagi menyapu jalan yang lengang. Bram menghampiri Bu Nisa yang terduduk lemas di dekat motornya yang terjatuh. Ia meraih tangannya, membantu berdiri, sementara motor itu masih tergeletak di samping mereka. Bram mendorong motor Bu Nisa yang mesinnya mati. Ia mengayuh perlahan, sementara Bu Nisa berjalan sangat dekat. Tangannya memegang pinggang Bram membuatnya kaget. Sampai rumah Bu Nisa, Bram pamit lalu pulang. Bram memutuskan bekerja di rumah. Berkas yang tertinggal dikirim kurir ke kantornya. Sore itu, ia duduk di teras, menunggu Indah pulang. Setelah seharian menunggu Rio di preschool, tak lama, Bu Nisa melintas dengan sepeda. Matanya menatap Bram yang duduk di teras, senyumnya malu-malu. Bram membalas dengan anggukan sopan, sementara sore terasa hening. Indah dan Rio pulang. Bram tersenyum melihat Rio dan Indah bercanda di depan rumah. Mereka bertiga menikmati momen hangat, menunggu kakak-kakak Rio pulang sekolah dengan wajah penuh ceria. Tiba-tiba, Bu Nisa lewat lagi depan rumah Bram. Matanya tertuju padanya. Di belakang, suaminya mengendarai motor yang pagi tadi jatuh. Kini sudah mulus setelah diperbaiki. Indah dan Rio masih bercanda di depan rumah. Indah menoleh dan tersenyum saat Bu Nisa berjalan mendekat. Namun tatapan Bu Nisa tak singgah padanya, hanya terpaku pada Bram, suaminya. Bu Nisa menghampiri Bram di teras, mencoba mengajaknya mengobrol. Bram menjawab sopan sambil membatasi diri. Indah tertegun melihat Bu Nisa tak menoleh padanya. Tatapannya hanya tertuju pada Bram. Rio menunjuk ke arah Bu Nisa dengan wajah penasaran, lalu menatap Indah seolah mencari jawaban. Indah terdiam, dadanya terasa sesak. Sementara Bu Nisa tetap fokus pada Bram. Indah menunjuk ke arah jalan, berusaha mengalihkan perhatian Rio. Dari kejauhan, Arya dan Tania terlihat berjalan pulang. Langkah mereka menuju rumah semakin dekat. Yogi, abang tertua Rio, muncul dari tikungan, menyusul di belakang Arya dan Tania. Wajahnya lelah namun tersenyum. Langkahnya mantap menuju rumah di sore yang hangat itu. Bu Nisa menyiram bunga di halaman rumahnya sambil menatap keluarga Bram yang bercanda di depan rumah. Keharmonisan itu membuatnya tertegun, merasakan jarak yang sulit dijembatani meski selalu dekat. Malam tiba di komplek yang tenang dan damai. Lampu dari rumah-rumah menerangi halaman dan trotoar. Cahaya hangat dari jendela rumah menciptakan suasana sunyi penuh ketenangan dan nyaman. Keesokan pagi, Bu Nisa melangkah pelan menuju rumah Bram. Matanya tajam mencari sosok yang ingin ditemuinya. Hati dan pikirannya penuh tanda tanya, berharap menemukan Bram di hadapannya. Bram tertegun melihat Bu Nisa berjalan mendekat. Untuk menghindar, ia segera sibuk membantu Yogi, anak sulungnya, yang sedang bersiap berangkat sekolah. Mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari rumah Bu Nisa. Wajahnya berubah kaget. Ia buru-buru berbalik, kembali ke rumah. Di depan, suaminya sudah berdiri di luar, dengan ekspresi marah yang menggelegar. Indah terkejut mendengar keributan dari rumah Bu Nisa. Ia segera keluar dan menghampiri Bram yang sedang sibuk. Dengan cemas,
Ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi hingga suasana menjadi gaduh. Suami Bu Nisa keluar rumah mengendarai motor. Tak lama, Bu Nisa keluar menatap suaminya yang menjauh. Matanya lalu tertuju ke arah rumah Bram. Bram cepat berpura-pura tak melihat, menghindari tatapan itu. Bu Nisa tetap melangkah mantap mendekati Bram, berusaha mengajak ngobrol. Bram terlihat ragu, tapi tak bisa menghindar. Maksud Bu Nisa masih samar, meninggalkan pertanyaan di udara. Bram mulai gelisah, berusaha mengakhiri percakapan dengan sopan. Namun Bu Nisa terus mencoba berbicara, sikapnya makin intens. Bram merasa bingung sekaligus jengah, tak mengerti maksud sebenarnya. Bram masuk rumah dengan cepat. Indah duduk di meja makan. Matanya kosong setelah melihat Bram menghindar dari Bu Nisa di depan rumah. Hatinya gelisah, merasa rumah tangganya terancam. Bu Nisa masih berdiri di depan rumah Bram. Matanya tajam mencari sosok yang ia tunggu. Tak peduli sekeliling, pandangannya hanya tertuju pada Bram, seakan dia hanya menunggu kedatangannya. Indah menatap pintu dengan tegas, lalu menutupnya perlahan. Bu Nisa yang di luar terpaku, pandangannya tertahan. Pintu tertutup menghalangi keinginannya, meninggalkan keheningan di antara mereka. Terkadang, bukan godaan yang harus dilawan, tapi pintu-pintu kecil yang tak pernah kita tutup rapat. Karena di balik senyum, bisa saja ada niat yang tak lagi sekadar basa-basi.